Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak sekalian? Berjumpa kembali dengan Ustadz Mufid untuk melanjutkan pembelajaran Al-Islam ya, Al-Islam pada aspek ibadah. Pada aspek ibadah, Nana bisa siapkan buku paketnya. Untuk kali ini tentang sholat istisqa ya, sholat istisqa halaman 208. Halaman 208 silahkan disiapkan. Anak sekalian selalu gembira dan bahagia, jangan lupa jaga kesehatannya ya, makan yang cukup dan berolahraga ya di rumahnya masing-masing. Baiklah anak sekalian, untuk mempersingkat waktu Ustadz akan memulai pembelajarannya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fikih pelajaran ke-9 sholat istisqa ya, pelajaran ke-9 sholat istisqa. Saya lanjutkan bahwa sholat istisqa itu apa. Nah, sholat istisqa itu apa? Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat sunnah untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada saat itu menurunkan hujan ya, karena musim kemarau. Kemudian kapan waktu pelaksanaan sholat istisqa itu dilaksanakan? Yaitu di waktu musim kemarau panjang ya, tidak ada hujan lama berbulan-bulan ya, itu kekeringan di mana-mana. Itu maka umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Nah, pelaksanaan sholat istisqa di pagi hari ya, ketika saat matahari mulai meninggi ya, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi sama dengan sholat Idul Fitri itu 2 rakaat ya. Juga disertai dengan khotib sebelum melaksanakan sholat ya, khotib sebelum melaksanakan sholat. Dan khotib itu ketika berkhutbah adalah menggunakan selendang ya, kain yang disesuaikan. Dan khutbahnya pada saat memulainya itu ya, berisi tentang anjuran untuk banyak beristighfar, tawadhu ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat khutbah, khotib itu berkhutbah, dan ketika berdoa maka khotib itu akan menghadap ke kiblat ya, membelakangi jamaah, akan menghadap ke kiblat, membelakangi jamaah. Nah, kalau sudah posisi menghadap ke kiblat, maka merubah posisi selendang ini dari kanan ke kiri, itu dari atas ke bawah. Jadi selendangnya itu dari kanan ke kiri, merubah posisinya dibalik dari atas ke bawah. Ini jadi apa yang harus diperhatikan perbedaannya dengan sholat Idul Fitri khotibnya. Jadi kalau khotib Idul Fitri nggak usah pakai selendang ya, tidak usah menghadap kedua kiblat. Tetapi kalau sholat istisqa ini menghadap ke kiblat ketika berdoa. Lanjutnya adalah
Sebenarnya perintah mengerjakan sholat istiqo ini terdapat dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaron. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Wa yaj'al lakum anhar. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga-surga. Dasarnya adalah melaksanakan salat istisqa untuk melaksanakan hujan, minta hujan. Kemudian apa persiapan selama berlangsungnya salat istisqa ini? Dalam persiapannya, pertama adalah harus dipahami bahwa yang mengikuti salat istisqa itu adalah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa, itu serentak bersama-sama untuk mengikuti sholat istisqa. Dan juga dianjurkan supaya berpuasa 4 hari berturut-turut sebelum melaksanakan sholat istisqa. Pada hari keempatnya itu kemudian berangkat menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Ini pada hari keempat pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Pada hari keempatnya puasa itu, jadi ketika sholat itu dalam keadaan masih puasa. Kemudian terdapat khutbah, ya, sholatnya rakaatnya 2 rakaat, ya, seperti yang Ustaz bisa ilustrasikan di sini, digambarkan di sini. Ketika berdoa, khotibnya menghadap ke kiblat, membelakangi jamaah untuk berdoa. Ini adalah salah satu contoh dari pelaksanaan sholat istisqa. Saya kira itu sekilas tentang sholat istisqa ini, dan barangkali di sekitar kita, di masyarakat kita ini kebetulan di musim kemarau, maka ketika ada himbauan, ada ajakan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa, usahakan anak-anak juga ikut melaksanakan berjamaah di sana, ya, melaksanakan berjamaah di sana dalam rangka untuk juga memohon berdoa bersama-sama kepada Allah agar Allah menurunkan hujan pada saat semua mencari air di mana-mana terjadi kekeringan. Siapa lagi yang dapat memberikan hujan kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mohonlah kepada Allah dengan salat sunnah istisqa ini. Baik, saya kira itu anak untuk pelajaran tentang salat sunnah istisqa ini, untuk minta hujan ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa akhiri, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.